Jangan pernah takut bermimpi ya. Apapun mimpi kita, apapun cita-cita kita, kita mintakan semua kepada Rob kita. Jadi kalau misalnya ada nih yang komentar, solawat kok buat minta ini, solawat kok buat minta itu, solawat kok buat duniawi. Nah, beliau-beliau semuanya itu nggak tahu dalam hati kita seperti apa. Yang tahu niatan hati kita hanya kita sama Rob kita. Yang terpenting kita juga harus tahu, luruskan dulu niat kita bersolawat tuh karena apa. Oh, saya bersolawat ini sebab memang Allah, Rob saya, perintahkan saya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Mana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga pagi ini Sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap kesulitannya Sobat Winner semuanya, dilunaskan seluruh amanah-amanah hutangnya baik riba maupun non riba dengan cara-cara yang mudah, dengan cara-cara yang tanpa susah payah, tanpa harus jual aset, tanpa harus gali lubang tutup lubang. Semoga seluruh kesedihan Sobat Winner semuanya dijadikan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, hari ini saya akan membawakan dua testimoni ya. Sesuai dengan judul ya, ada yang pengen rumah, beliau sholawatin gambar rumah ya. Beliau dapatnya sama persis dengan apa yang beliau sholawatin. Yang satu lagi juga sama. Baru kemarin kita doakan ya di grup kami UCR, salah satu hajat beliau memang beliau pengen punya rumah. Alhamdulillah Allah dijabah melalui siapa? Melalui orang tua beliau. Pasti ada yang berpikirnya, ya iya orang tuanya orang kaya, orang tuanya punya duit gitu kan. Nah, walaupun orang tuanya punya duit, walaupun kita punya duit, tapi kalau misalnya Allah nggak ridho, ya akan kejadian kita punya rumah. Ibarat kata gini, kita punya hajat pengen makan Indomie goreng, ya kan? Kita ada duitnya, tapi karena Allah nggak ridho kita makan Indomie gorengnya nggak lewat, tukang Indominya nggak lewat gitu. Atau misalnya duit ada, Indomie goreng udah kebeli, nah kita tinggal sebentar ke belakang, taunya apa? Ada kucing lewat, jatuh ke lantai, kita nggak bisa makan kalau Allah nggak ridho gitu. Jadi pola pikirnya jangan sempit begitu. Iya karena orang tuanya punya rumah, karena punya duit, nggak seperti itu. Semua itu hanya akan terjadi atas izinnya Allah SWT. Itu yang harus dipahami. Itulah kenapa kita pakai wasilah sholawat ya. Oke, ini kita akan mulai dari testimoninya sahabat UCR dulu ya. Nah, ini dari sahabat UCR 1. Beliau ini Mbak Indarwati ya, sering banget komen di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman UCR 1 semua yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, saya banyak terima kasih yang saya ucapkan. Bunda Ustazah Wiwin yang sudah pimpin doa buat saya kemarin, alhamdulillah hajat saya pengen punya rumah diijabah sama Allah SWT. Tadi pagi mama saya telepon, katanya saya tidak boleh sedih kalau lihat adik-adikku sudah punya rumah sendiri. Alhamdulillah saya mau dibuatkan rumah sama orang tua saya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah aminkan doa buat saya. Semoga kebaikan semua teman-temanku ini dibalas sama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya jangan putus asa dan jangan malas aminkan doa yang sudah dipimpin Bunda Ustazah Wiwin. Terima kasih Bunda. Sama-sama Mbak Indarwati. Barokallah, semoga kelak panjenengan pulang ke tanah air sudah punya rumah impian bersama dengan suami, jadi bisa hidup bersama suami dan calon putra putrinya ya. Yang selanjutnya ini dari Mbak Itanita. Beliau sahabat Tinder atau subscribernya di channel saya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi pengalaman saya, suka duka saya tentang sholawat. Jadi bulan Juni tahun lalu saya pengen banget punya rumah deket mamah saya, karena suami saya awalnya sudah punya tanah di Jati AC yang jauh dari mama saya.
Sedangkan waktu itu saya tinggal bareng mertua. Saya sholawat Nabi terus sambil ngelus-ngelus foto rumah yang saya cetak dari internet, Masya Allah. Dan bulan Juli saya diuji Allah, di dada saya ada tumor dan harus operasi. Awalnya saya sedih, tapi suami selalu nguatin saya. Dan Masya Allah, setelah operasi suami akhirnya mau beli rumah dekat mama saya seperti keinginan saya. Saya pikir saya beli rumah untuk BTN yang satu rumah saja. Ternyata, alhamdulillah Umi, suami membelikan rumah klaster deket banget, deket mama dan keluarga saya. Dan saya diuji Allah lagi Umi, dada sebelah kanan saya lagi ada tumor dan harus operasi. Ini tadi yang pertama dada sebelah kiri ya. Tapi dibalik itu lagi, Allah ngasih kabar baik lagi Umi. Suami berniat beli rumah 2 dijadikan 1 Umi. Padahal bayangan saya cuma 1 rumah saja yang kita beli, ternyata malah 2 rumah klaster dan harganya 650 juta. Padahal duit tabungan suami hanya sekitar 500, jadi kan kurang 150 ya. Dan mertua ngasih ke kita Umi, Masya Allah, tabarakallah, buat nambahin. Dan Masya Allahnya Umi, kita beli rumah cash Umi, alhamdulillah ya, nggak pakai riba. Semoga semua subscriber juga seperti itu. Masya Allah Umi, dan rumah sama seperti di foto yang saya cetak, yang selalu saya sholawatkan. Padahal dulu suami bilang, kita paling beli rumahnya yang biasa aja kali. Tapi saya bilang, aku yakin kita bisa kebeli hampir seperti ini ya, seperti gambar yang beliau sholawatin. Karena saya yakin Umi, Allah Maha Kuasa. Terima kasih Umi, semakin Umi upload video testimoni, semakin saya yakin keberkahan Allah dan Allah Maha Penyayang umatnya. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dari Mbak siapa? Nita ya. Beliau ini saya juga nggak kenal beliau siapa. Beliau subscriber saya yang saya namai Sobat Winner ya. Itu semuanya kenapa saya upload ya, bukannya mau riak, bukannya mau ada tujuan apa-apa. Saya cuma mau menyemangati Sobat Winner semuanya dimanapun berada. Pernah takut bermimpi ya, apapun mimpi kita, apapun cita-cita kita mintakan semua kepada Rob kita. Jadi kalau misalnya ada nih yang komentar, sholawat kok buat minta ini, sholawat kok buat minta itu, sholawat kok buat duniawi. Nah, beliau-beliau semuanya itu nggak tahu dalam hati kita seperti apa. Yang tahu niatan hati kita hanya kita sama Rob kita. Yang terpenting kita juga harus tahu, luruskan dulu niat kita bersolawat itu karena apa. Oh, saya bersolawat ini sebab memang Allah, Rob saya, perintahkan saya untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Mana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Jadi di situ kita diperintahkan oleh Rabb kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita bersolawat itu niat pertamanya kita memang kita mau mematuhi Rabb kita. Memang kita sedang membenarkan perintahnya Rob kita ya. Jadi bukan karena apa-apa. Nah nanti sholawat itu kita baca di awal ya. Kita baca di awal sebagai wasilah ya, sebagai tawasul kita kepada Rob kita melalui Rasul kita. Dan di situ setelahnya itu kita baru bermunajat kepada Allah, meminta hajat-hajat kita. Hajat kita apa-apa aja. Yang penting hajat itu bukan untuk kemaksiatan. Hajat pengen rumah ya, dengan tujuan apa? Nanti kalau punya rumah, saya pengen tempati, saya pengen pakai ibadah. Saya pengen punya mobil. Mobil itu akan dipakai apa? Saya mau pakai untuk mengunjungi majelis-majelis ilmu ya. Itulah. Jadi kalau hajat kita selagi hajat kita bukan untuk kemaksiatan, insya Allah Allah pasti akan kabulkan. Karena Allah sendiri berfirman, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi kita minta kepada Allah itu adalah jalur yang paling benar ya. Jadi nggak perlu dengerin, nanti kalau terlalu banyak dengerin omongan-omongan di luaran sana, jatuhnya kita down, jatuhnya kita nanti nggak semangat, jatuhnya nanti kita nggak bisa istiqomah gitu. Nanti kamu kalau sholawat itu kamu nanti kalau nggak kuat kemasukan jin ya, suka ada yang kayak gitu tuh, konyol gitu. Gimana urusannya jin mau masuk? Jin saja mendengar namanya Rasulullah disebut, jin itu takut gitu ya. Kalau misalnya sampai si beliaunya ini ngomong, saya pernah bersholawat gitu, saya kemasukan jin. Nah emang dasar dirinya aja udah ditempelin sama jin gitu ya.
Jadi teman-teman semuanya yang masih mendawamkan sholawat, para pendawam sholawat, ayo semangat, dawamkan terus sholawat ya. Ayo semangat. Kalau perlu ditularkan ke anak-anaknya, ke saudaranya, ke orang tuanya. Karena ini bagus sekali ya. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasul kita ya. Ini semuanya nanti yang akan membimbing kita, yang akan mendidik kita, yang akan memperbaiki iman kita. Yang mungkin tadinya tidak terbiasa dengan sholawat ya, belajar untuk bersolawat. Yang sudah bersolawat, oh tadi ternyata saya tahunya cuma solawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oh ternyata ada solawat munjiat gitu kan. Belajar, lama-lama nanti pasti akan hafal gitu. Karena keseringan didawamkan, keseringan dibaca ya, insya Allah pasti akan hafal dengan sendirinya. Kalau sudah hafal ya, ala bisa karena biasa, sudah menjadi kebiasaan kita. Lisan kita nanti sambil naik motor ya kan, daripada ngelamun gak jelas ini ya pikiran, baca sholawat ya, nyapu gitu ya sambil ngepel gitu kan. Enaknya apa? Sholawatan daripada pikirannya memikirnya enggak, keinget-inget debt kolektor, keinget-inget utang gitu kan. Mending inget apa? Sholawat saja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu sobat pinter semuanya. Jangan pernah takut bermimpi ya, karena Allah adalah Sang Maha segalanya. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita ya. Tidak hari ini, mungkin besok, tidak besok mungkin lusa, tidak lusa mungkin bulan depan, tidak bulan depan mungkin tahun depan. Kita selalu berpositif thinking, berbaik sangka kepada Rob kita. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Oke, semangat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.